Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad David Putra Radian akan menjelaskan tentang tangan dan kaki bionik serta implan dan instrumensi. Saya Muhammad Iqbal Nurak dari kelas 11 MIPA 3, absen 23, akan menjelaskan penggantian sendi serta teknik dalam penyembuhan patah tulang. Nama saya Maulana Nur dari kelas 11 IPA 3, absen 19. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyembuhan pada kanker tulang. Nama saya Muhammad Rehan Zakwan, absen 24. Jadi saya akan menjelaskan teknologi sistem gerak yaitu kursi roda dan transplantasi sumsum. Nama saya Muhammad Indizil Rika, absen 22, dan saya akan menjelaskan di bagian osteoporosis dan artroskopi. Nama saya Mia Rahmatika Zahra, absen 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teknologi sistem gerak. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan teknologi sistem gerak? Teknologi sistem gerak yaitu teknologi yang digunakan untuk mengatasi kelainan pada sistem gerak pada tubuh manusia. Ada beberapa teknologi yang dikembangkan untuk pengobatannya, antara lain yaitu: Yang pertama adalah penggantian sendi. Penggantian sendi ini dapat dilakukan dengan metode pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan logam. Bonggol sendi diganti dengan mangkuk lietilina atau plastik yang kerapatannya tinggi. Kemudian, sisi direkatkan dengan senyawa metal metakrial berpori yang memungkinkan fisiologi tulang tersebut tetap normal. Dan berikut adalah gambar penggantian sendi. Selanjutnya ada penyembuhan pada kanker tulang. Penyembuhan pada kanker tulang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan melakukan kemoterapi. Kemoterapi biasanya menggunakan obat-obatan yang sangat kuat untuk mencoba membunuh sel kanker. Namun kekurangannya beberapa sel-sel normal juga akan mati dalam proses kemoterapi tersebut. Kemudian proses radioterapi. Proses radioterapi ini berarti pengobatan kanker dengan menggunakan sinar radioaktif. Dan yang ketiga dengan cara amputasi. Hilang atau putusnya bagian tubuh seperti jari, lengan, atau tungkai bisa terjadi akibat kecelakaan atau prosedur pemotongan bagian tubuh tertentu untuk mengangkat sebuah penyakit. Lalu yang selanjutnya ada limb salvage. Tujuan operasi ini adalah untuk menghilangkan tumor lokal pada tulang yang terkena kanker tersebut. Selanjutnya ada penyembuhan pada patah tulang. Pertama yaitu pemasangan gips. Gips adalah perangkat yang digunakan untuk melindungi dan menopang tulang atau sendi yang patah karena cedera. Perangkat ini dipasang di area tubuh yang mengalami patah tulang oleh ahli ortopedi, yaitu dokter yang khusus dalam perawatan tulang. Manfaat gips ini adalah membantu menahan dan menjaga ujung tulang yang patah tetap pada posisi yang tepat, serta mencegah area di sekitarnya bergerak selama proses penyembuhan. Lalu yang kedua adalah pembidaian. Pembidaian adalah tindakan memflaksi atau mengimobilisasi bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan benda yang bersifat kaku maupun fleksibel sebagai fiksator atau mobilisator dan mencegah gerakan bagian yang stabil sehingga mengurangi nyeri dan mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Ketiga adalah pembedahan internal. Pembedahan internal adalah operasi pada tulang yang patah yang dilakukan secara internal. Kursi roda adalah teknologi sistem gerak yang paling umum dan paling sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya kursi roda itu sendiri yaitu untuk mempermudah mobilitas orang yang memiliki gangguan atau penyakit pada sistem geraknya yaitu kaki. Kursi roda ini jenisnya ada banyak, ada yang manual yang sering kita lihat dan ada yang menggunakan mesin. Jadi perbedaannya kalau yang manual itu bisa digerakkan oleh orang lain dengan didorong atau ditarik. Kemudian kalau yang menggunakan mesin bisa dioperasikan oleh penggunanya itu sendiri menggunakan joystick atau tuas. Tangan bionik adalah tangan palsu yang terdiri atas seperangkat alat pengganti anggota gerak. Untuk menanamnya diperlukan operasi khusus agar otot tendon,
dapat terhubung dengan otak. Kaki bionik yang dikendalikan pikiran merupakan usaha terus-menerus untuk mengembangkan kaki palsu yang mereproduksi proses berjalan yang kompleks, baik untuk membantu memulihkan gerak bagi mereka yang diamputasi atau orang dengan masalah tulang belakang. Implan dan instrumensi. Implan suatu material yang terbuat dari benda rigid yang dipasang di tulang belakang dengan melekatnya sekrupnya di pedikel tulang vertebrata. Instrumensi adalah berbagai alat yang digunakan untuk mempermudah pemasangan implan pada tulang belakang. Jadi implan dan instrumensi saling berhubungan. Penanggulangan kaki O, yaitu dengan pemakaian kaki khusus untuk menormalkan kembali dan sepatu tersebut harus selalu dipakai. Berikutnya adalah transplantasi sumsum. Transplantasi sumsum itu adalah penyuntikan sumsum merah dari satu orang ke orang lain. Tujuannya untuk memperbarui sumsum tulang yang rusak atau hancur, kemudian menyediakan sel induk darah baru yang dapat membantu membunuh sel kanker secara langsung, kemudian menjaga kondisi dan mengembalikan fungsi normal sumsum tulang setelah pasien mengalami pengobatan dengan kemo atau radioterapi, dan yang terakhir mencegah kerusakan sumsum tulang yang lebih parah akibat penyakit genetik. Viskosuplementasi. Viskosuplementasi adalah menyuntikkan substansi yang disebut asam hyaluronat, bagian alami dari cairan pelumas sendi. Biasanya ini dilakukan jika semua jenis pengobatan lain telah dilakukan, namun gagal untuk mengurangi rasa sakit. Osteoporosis adalah salah satu kondisi di mana berkurangnya kerapatan pada tulang. Pengukuran kerapatan pada tulang ini dilakukan dengan cara menyinari tulang dengan radiasi gamma atau sinar X. Berdasarkan banyak radiasi gamma atau sinar X yang diserap oleh tulang, maka dapat diketahui dan ditentukan konsentrasi mineral kalsium yang diserap oleh tulang tersebut. Yang kedua adalah artroskopi. Artroskopi adalah sebuah prosedur pembedahan dengan membuat lubang sayatan sebesar lubang kunci untuk memasukkan artroskop. Penggunaan artroskopi ini adalah untuk pasien yang cedera. Skopi dirintis di awal 1950-an oleh Dr. Masaki Watanabe di Jepang untuk melakukan bedah dan rekonstruksi pada kartilago invasif dan ligamentum yang robek. Artroskopi membantu pasien sembuh dari pembedahan dalam waktu hitungan hari saja, tanpa hitungan minggu ataupun bulan yang biasa dilakukan oleh pembedahan yang biasa. Artroskopi itu adalah salah satu operasi yang paling umum untuk dilakukan. Kurang lebihnya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.